Karena itu juga kami memohon untuk segera selesaikan sidang ini, hadirkan ijazah aslinya Pak Jokowi, sehingga insya Allah ini akan kelar dan tidak berlama-lama, sehingga menjaga situasi yang kondusif. Kami bangga dan membanggakan Gus Nur ini, insya Allah bagian inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau Jawa Tengah sekaligus Indonesia tidak ada ustadz seperti Gus Nur, Indonesia sudah dimusibahkan oleh Allah, dilenyapkan oleh Allah. Semoga kelompok-kelompok pembohong yang diprakarsai sebagai presiden pembohong, semoga dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak segera mendatangkan ijazah aslinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai detik ini kami tidak merasa punya pemimpin bohong. Ya, ini normalisasi Kali Ciliwung ini tinggal 17 kilo, kira-kira 17 kilo. Setelah berhenti agak lama, ini akan segera kita mulai, karena sudah ada beberapa titik yang sudah dibebaskan. Misalnya di Rawajati, segera bisa dimulai konstruksinya, sitwalnya oleh Kementerian PU. Dan di sini juga pengadekan ini mulai besok juga akan mulai pembayaran untuk pembebasan lahan di pengadekan, hingga nanti titik-titik yang sudah dibebaskan langsung konstruksinya jalan. Kita harapkan, saya berikan target tadi, dalam 2 tahun, artinya akhir 2024, yang 17 kilo itu insya Allah selesai. Sehingga normalisasi Sungai Ciliwung betul-betul rampung. Selama ini dulu sebelumnya ada normalisasi, kampung kami, Kampung Poncol, dulu sering kebanjiran. Dengan adanya normalisasi ini, alhamdulillah kebanjir itu sudah kurang. Kami juga banyak mengucapkan banyak terima kasih kepada pekerjaan umum. Warga kami juga sangat mendukung adanya pekerjaan normalisasi ini. Ya, ini normalisasi Kali Ciliwung ini tinggal 17 kilo, kira-kira 17 kilo. Setelah berhenti agak lama, ini akan segera kita mulai, karena sudah ada beberapa titik yang sudah dibebaskan. Misalnya di Rawajati, segera bisa dimulai konstruksinya, sitwalnya oleh Kementerian PU. Dan di sini juga pengadekan ini mulai besok juga akan mulai pembayaran untuk pembebasan lahan di pengadekan, hingga nanti titik-titik yang sudah dibebaskan langsung konstruksinya jalan. Kita harapkan, saya berikan target tadi, dalam 2 tahun, artinya akhir 2024, yang 17 kilo itu insya Allah selesai. Sehingga normalisasi Sungai Ciliwung betul-betul rampung. Dan ini akan mengurangi, sangat akan mengurangi yang namanya banjir. Karena air yang dari atas juga ditahan oleh bendungan Ciawi dan bendungan Sukamahi. Ini baru Ciliwung, masih ada 12 sungai yang ada di DKI Jakarta, yang juga itu memerlukan normalisasi. Ya, saya rasa itu aja. Semuanya dimulai, tapi kita akan fokus konsentrasi di Ciliwung. Ya.
Kita putuskan kalau nggak hari ini besok. Nama-nama sudah masuk. Ya. Kita adalah merupakan bagian daripada normalisasi sungai, di mana kita ada 33 km sejak tahun 2014 yang sudah dikerjakan 16 km. Jadi kurang lebih masih di 17 km. Nah, dari 17 km itu hari ini nanti akan dilihat pekerjaan pembuatan tanggul kurang lebih 500 meter itu merupakan bagian dari 17 km. Sehingga pengamanan dari total sisa yang harus kita kurangi, kita minimalis untuk daerah-daerah yang terkena banjir. Insya Allah dengan dibangunnya tanggul yang 500 meter ini akan mengurangi terjadinya genangan atau tinggi genangan kurang lebih 15 hektar. Target penyelesaian untuk 17 kilo itu kami sangat tergantung daripada pemerintah Provinsi DKI membebaskan lahan, di mana nanti akan ada kolaborasi antara ATR BPN, Kanwil, Kanta dengan Pemprov DKI termasuk kami. Jadi ini kami sangat tergantung daripada mana daerah yang sering tergenang, mana yang sudah dibebaskan oleh Pemprov DKI, kami segera masuk. Ini dulu sebenarnya sungai itu panjangnya, lebarnya kurang lebih 50 meter, tapi dengan adanya sedimentasi, adanya lagi okupasi oleh di sempadan-sempadan sungai. Jadi ada yang nempatin, ada apa. Ini kan harus dikembalikan, dinormalkan lagi pada kondisi sungai semula. Jadi menormalkan lagi. Sehingga itu caranya bermacam-macam, ada yang menggali saluran, ada juga yang membuat tebing. Sekarang kalau di kanan kiri rumah, kalau saya buat tidak pakai beton, itu berarti memerlukan kemiringan tanah yang agak lebar. Padahal pembebasan tanah di Pemprov DKI tidak mudah. Makanya kami satu-satunya jalan adalah dengan cara membuat konstruksi yang kaku, yang tidak terlalu memerlukan banyak lahan. Kami bisa, ini ya dengan cara alami bisa, tetapi kami diberi ruang luas lahan yang lebih lebar. Berarti apa? Konsekuensinya adalah lebih banyak membebaskan lahan. Jadi ini kajian-kajian itu sudah kami kaji betul, mana yang harus pakai beton karena terpaksa dan juga mana yang pakai alami. Ada daerah-daerah yang sudah tinggi tidak perlu kami buat tanggul-tanggul ini. Cukup dengan tanah yang ada atau batu yang ada. Jadi insya Allah yang seperti itu akan kami menjadi prioritaskan utama.